Timnas Indonesia U20 kembali bangkit dari ketertinggalan usai mengimbangi Cina dengan skor 1-1 pada laga persahabatan di Stadion Madia malam kemarin. Pada pertemuan kedua, Cina U20 lebih banyak menguasai bola, tapi kesulitan menembus pertahanan tuan rumah. Begitu pula Timnas Indonesia U20 yang mengandalkan serangan balik plus situasi bola mati. Gol akhirnya tercipta di menit ke-85 akibat kesalahan pemain. Usaha kiper Indonesia Fitrah Maulana membuang bola dipotong lawan. Bek Mesal Osman sempat melakukan aksi heroik dengan menghentikan bola di garis gawang, namun bola tetap dikuasai Cina dan Zhong Wen memasukkan bola ke gawang di menit ke-85. Meski waktu tinggal sedikit, Timnas Indonesia U20 terus mencoba. Hasilnya pemain pengganti Jidabin mencetak gol lewat tendangan voli di menit-menit akhir waktu normal. Skor ini mengulang hasil duel pertama pada pertemuan pertama di tempat yang sama. Indonesia U20 juga harus ditahan imbang 1-1 oleh Cina. Sempat sakit, Justin Hubner membagikan foto di stories Instagramnya. Ia membagikan foto tengah duduk di kamar ganti Timnas Indonesia sembari mendengarkan musik via earphone. Apakah foto ini menunjukkan bek 20 tahun tersebut siap tempur di laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam malam ini? Satu harapannya Justin Hubner segera bugar. Kehadiran bek Cerezo Osaka itu untuk mengawal pertahanan Timnas Indonesia sangat dibutuhkan. Dalam dua laga melawan Timnas Vietnam, Justin Hubner selalu membantu Timnas Indonesia menang 1-0 atas sang lawan, tepatnya pada Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain Justin Hubner, nama-nama lain seperti Rafael Struijk, Pratama Arhan, dan Ivar Jenner diharapkan juga segera pulih. Sekedar diketahui, kondisi mereka drop setelah mengantarkan Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam di GBK. Ivar Jenner kabarnya masih berada di rumah sakit di Jakarta karena sakit, sementara Rafael Struijk sudah berangkat ke Hanoi dan diharapkan dalam kondisi bugar untuk laga kontra Timnas Vietnam. Terlepas dari nama-nama tersebut, seluruh pemain Timnas Indonesia dalam kondisi bugar. Tom Hei dan Ragnar Oratmangun juga sudah dapat diturunkan pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Keberadaan Tom Hei dan Ragnar Oratmangun merupakan tambahan tenaga yang luar biasa bagi Timnas Indonesia. Tom Hei berpotensi menambah kreativitas serangan Timnas Indonesia, sedangkan Ragnar Oratmangun diharapkan dapat menjadi mesin gol skuad Garuda. Philipp Trosser kena hujat usai terlihat kebingungan saat memimpin sesi latihan Timnas Vietnam jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Indonesia. Momen menarik terlihat dalam latihan yang digelar Vietnam pada Senin 25 Maret 2024 sore waktu setempat, yang dipimpin langsung oleh Philipp Trosser. Saking menariknya, aksi Philipp Trosser dalam latihan skuad The Golden Star Warrior ini mendapat sorotan tajam dari media lokal setempat. Akan tetapi, bukan respon positif yang diberikan media lokal Vietnam terhadap Philipp Trosser, melainkan hujatan terhadap sikap pelatih asal Prancis itu. Padahal saat ini Trosser sedang dalam tekanan besar mempersiapkan skuad Vietnam jelang laga krusial melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Usai menelan kekalahan di GBK pada pertemuan pertama, Vietnam berharap kemenangan di laga kedua yang digelar di Stadion Maidin pada Selasa 26 Maret 2024. Akan tetapi aksi sang pelatih justru membuatnya jadi sorotan tajam. Laporan Dantri menyebutkan jika beberapa kali Trosser menghentikan sesi latihan. Berulang kali Trosser mengoreksi kesalahan yang dibuat pemainnya saat latihan, hingga membuat raut wajahnya tampak kesal dan tak puas. Beban besar yang berada di pundak Philipp Trosser seolah membuatnya stres hingga terlihat kebingungan saat memimpin latihan Timnas Vietnam kemarin. Suasana latihan yang mencekam karena Trosser tak henti-hentinya memberikan instruksi secara keras kepada anak asuhnya. Begitulah ejekan yang dilontarkan media Vietnam Dantri terhadap pelatih Timnas Vietnam saat ini. Harga diri Trosser seolah sudah tak ada lagi di mata publik Vietnam. Pelatih Trosser yang sedang stres terus-menerus menghentikan sesi latihan Timnas Vietnam. Fokus latihan hari ini masih tertuju pada sosok Trosser dengan prestasi buruknya memimpin Timnas Vietnam. Suasana sesi latihan cukup mencekam karena pelatih asal Prancis itu tak henti-hentinya memberikan instruksi keras untuk mengingatkan para pemain tentang masalah yang harus ditangani di lapangan. Trosser sampai beberapa kali menghentikan sesi latihan. Wajah pelatih Timnas Vietnam itu terlihat tidak puas dengan situasi latihan, ujar media Vietnam Dantri.
Tekanan besar memang ada pada Trosser pasca kekalahan di laga pertama melawan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan itu tak hanya membuat Vietnam tergeser di posisi kedua klasemen sementara grup F babak kualifikasi, akan tetapi juga kehilangan banyak poin yang berdampak pada posisi mereka di tabel peringkat FIFA dunia. Bukan tak mungkin Vietnam akan kembali menuai hasil buruk saat melawan timnas Indonesia jika masalah internal tak segera diatasi. Penyerang andalan Vietnam Nguyen Tin Linh sudah menebar teror ke skuad timnas Indonesia jelang laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia malam ini. Nguyen Tin Linh angkat bicara sebelum duel kontra timnas Indonesia berlangsung. Penyerang 27 tahun itu patut diwaspadai sepenuhnya oleh skuad asuhan Sintayong tersebut. Pasalnya Nguyen Tin Linh memiliki rekor bagus saat jumpa skuad timnas Indonesia. Penyerang andalan Vietnam itu sudah akrab dengan gawang timnas Indonesia. Dalam 6 pertemuannya lawan timnas Indonesia, Tin Linh sukses mencetak 4 gol dan 1 assist. Namun sinarnya tak berbekas saat menantang timnas Indonesia pada leg pertama di Stadion Gelora Bung Karno. Pasalnya Philippe Trosser tidak menurunkannya sebagai starter pada laga tersebut. Pelatih asal Prancis tersebut baru menurunkan Tin Linh pada menit ke-61 menggantikan Namandung. Tak berkutiknya para penyerang Vietnam kala bersua di GBK tak lepas dari peran sentral dari seorang J.I.Jes. Bagaimana tidak, para penyerang Vietnam tak mampu melesakkan satu tembakan mengarah ke gawang Indonesia. Hal itu tak lepas dari keberadaan Jayadi yang dengan tenang menjaga pertahanan timnas Indonesia. Nguyen Tin Linh memahami bahwa Vietnam sedang dalam posisi terjepit saat ini. Dirinya mengaku sudah sesumbar bakal kembali membobol gawang timnas Indonesia. Selain itu, Tin Linh juga berjanji membantu Vietnam meraih kemenangan. Pertandingan terakhir memiliki banyak alasan objektif yang menyebabkan pertandingan tidak terlalu bagus. Seluruh tim sekarang memahami pentingnya pertandingan nanti. Kami akan berusaha untuk mengikuti aturan pertarungan dan menunjukkan kemampuan kami. Saya berharap jika saya main, saya akan mencetak gol dan membantu tim saya menang. Kami tahu apa yang harus kami lakukan terhadap pesaing langsung kami. Timnas Vietnam akan mengincar kemenangan untuk menciptakan keuntungan bagi diri sendiri, ujar Nguyen Tin Linh. Pernyataan Nguyen Tin Linh ini pun sekaligus menjadi sebuah tantangan buat bek tangguh kita yaitu J.I.Jes. Pasalnya jika Nguyen Tin Linh ingin membobol gawang Indonesia, dirinya harus berhadapan dulu dengan bek kekar yaitu J.I.Jes. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud, you don't speak